Selamat malam semuanya. Eh, Gimana kabarnya, Faith? Baik, Kak. Baik. Oke. Eh, Kalau Kania, gimana kabarnya? Baik, tapi lagi sakit sedikit. Oh, sakit kenapa kan? Radang sama demam sih, Kak. Waduh, karena ini ya perubahan cuaca ya. Waduh. Kalau Salwa gimana kabarnya? Baik, Bang. Sehat Baik. ya. Kalau Dion? Ada Dion nih. Halo Dion, Halo, gimana kabarnya Dion? Ini, ini betul. panggilannya bukan Dion kalau nggak salah. Bener kok. Oh bener ya. Ya, Dion bisa dari Dion, kelas. bisa Novel. Oh, Naufal ya. Dion dari kelas Salwa sama Dion dari kelas yang sama bukan? Di minggu. Sama Ya, kayak Bang. Oh, Salwa di kelas yang mana awalnya? Bapak ya. Sabar, Bang. Oke. Wah, selamat ya teman-teman. Kalian sudah sampai jauh sekarang ya. Gimana? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lingkungan profesional, ini terkait lab apa? Environment yang akan kalian pakai ya dalam pengembangan gamenya, karena udah nggak bisa bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak proper lah gitu ya di menggunakan apa yang ada di platform. Jadi nanti kita akan berbicara tentang permainan labirin, tapi sebelum itu saya ingin memberikan pilihan kepada kalian terkait lingkungan profesionalnya. Oke, sebelum ke situ, Kalista mau bertanya pertanyaan kemarin mungkin? Maksudnya pertemuan kemarin yang minggu lalu atau Kayaknya nggak Faith? ada. Kayaknya nggak ada, Kak. Oh iya, Kalista belum mengumpulkan tugas kalau nggak salah nih. Yang Kenapa, Kal? kemarin aku belum sempat ngerjainnya. Oke. Cuman Kak lihat tugas Kalista di bagian project yang lainnya itu udah mantap ya. Page juga kalau nggak salah belum ya. Yang pas klikernya udah dikumpulin belum? masih ada bug sedikit. Oh iya. Kalau Kania, Belum, Kak. Soalnya ada yang oh masih ada yang error ya. Oke. Oke. Kalau Dion udah mengumpulkan Dion, tapi kayaknya bukan kakak yang periksa deh tugas pas klikernya. Itu tutor sebelumnya sih harusnya. Ya. Gimana Dion? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apa? Yang sebelumnya juga bisa kemarin apa? Belum, Belum dikumpulin? belum ini. Siapa siapa yang ngajar terakhir Dion? Yang pas klikernya? Kak Niko. Pas klikernya diajarkan Niko? Iker. Gamenya? Oh iya belum ya Dion belum. Karena nanti kelas penggantinya sama kakak ya. Hmm. Oke oke. Kalau Salwa? Sama, Bang. Hah? Belum, belum. Loh, tapi kok kak dapat notifnya kelas pengganti itu cuma satu orang ya? Hmm.
Oke deh teman-teman. Kalau gitu sekarang ya udah kita lanjut aja ya topiknya. Oke. Nabilah, gimana kabarnya Nabilah? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Bill belum ngumpulin tugas ya? Belum, Kak. Oke, nanti jangan lupa dikumpulin ya. Soalnya kemarin Kak nulis laporan dan apa namanya laporannya itu link project terakhir kalian gitu. Jadi eh, yang belum mengumpulkan Kak taruh yang project ini Quest and Knight itu teman-teman. Ya, pertarungan antara Satria dan Naga itu. Eh, Knight and Dragon gitu ya. Itu yang saya tulis kemarin. Nanti laporannya belum saya berikan tapi ya. Oke. Hari ini kalian akan belajar Pak, ya. Itu batas kumpul proyeknya sampai kapan? Kapan? Ya, minggu depan sih nggak apa-apa, minggu depan. Cuman laporannya udah Kak generate ya, tinggal dibagi nanti. Cuman bila belum ada belum dapat nilai gitu di project pas clickernya. Jadi masih kosong gitu maksud Kak. Nanti di ini ya, dikumpulin Kalista juga, Faith, Kaninga juga, Salwa sama Dion nanti kita berarti CU dulu. Kalau Paris dari kelas mana nih? Halo Paris? Maksudnya apa? Oh iya. Waduh. Oh iya, Bro, sorry Pak. Aduh, sorry. Aduh, saya pikir ada 3 orang kalau nggak salah pindahan ya. Sorry Paris, aduh, nggak lupa. jadi Paris, proyeknya udah dikumpulin belum? project. Pas klikernya? Oh, belum kan? Belum ya? Masih setengah. Oke, jangan lupa dikumpulin ya teman-teman. Itu buat penilaian soalnya. Penilaian nanti sertifikat kalian kan project salah satu pertimbangannya gitu. Bagus atau enggak nilainya. Itu kalau latihan-latihan mah nggak wajib gitu. Tapi kalau kalian kerjakan juga sangat bagus gitu. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang game teman-teman. Game yang kedua. Tapi sekarang kalian nggak akan bekerja di apa namanya di platform lagi. Nah, jadi nama gamenya adalah game labirin. Kemudian nanti saya coba jelaskan apa yang akan kalian buat di sini. Kemudian kalian juga dapat meng-create labirin kalian sendiri. Cuma nanti saya berikan kodenya. Kemudian kalian inovasikan. Jangan persis seperti apa yang saya berikan. Oke, sehingga kalian harus paham kodenya nanti. Oke, jadi ini dia tampilan akhir dari labirinnya itu kayak begini nanti. Ya ini standar banget ya ini. Di bawah standar seharusnya ini. Nanti saya akan coba ajarkan kalian gimana cara membuat ini dari awal hingga akhir. Nah, tetapi yang perlu kita lakukan pertama sebelum ke game itu adalah karena kan kita sudah tidak menggunakan algoritmik platform lagi ya. Kita akan berbicara tentang lingkungan profesional. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara itu. Oke, kemudian ini tahapan-tahapan yang akan kalian lalui kalau sudah sebagai seorang developer ataupun seorang yang berkarir di bidang IT. Pertama kalian dapatkan ide, rencanakan, kemudian kembangkan prototype atau framework atau kerangkanya, kemudian lakukan maintenance, kemudian pengujian, kemudian presentasi. Nah, presentasi akan saya wajibkan di akhir pembuatan game. Oke, teman-teman? Jadi begitu, ya. Oke, sekarang gimana terkait lingkungan profesional dulu ya. Jadi sebentar.
Oke. Saya ingin tahu dulu teman-teman, mana dia nih linknya. Bentar. Oke. Loh. Aduh, duh, duh, duh. Saya kehilangan link kayaknya nih. Wait. Loh, yang mana nih guys? Mana linknya nih? Walah. Pas saya lupa ya linknya di mana nih. Bentar ya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin kalian perhatikan sebentar terkait lingkungan profesional. Karena ini nanti banyak sekali yang bermasalah, saya lihat. Saya akan tawarkan dua pilihan ya. Pertama, nama lingkungan yang akan kita gunakan adalah VS Code, teman-teman. VS Code. Oke. Yang kedua adalah Algo VS Code. Nah, VS Code. Nah, bedanya apa, Kak? Oke. Jadi sebenarnya ini adalah baik Algo VS Code ataupun VS Code itu adalah sama-sama VS Code. Jadi ada banyak sekali lingkungan yang dapat kalian pakai. Salah satu yang profesional ya, salah satunya adalah VS Code. VS Code. Salah duanya adalah kalian mungkin pernah mendengar PyCharm ya. PyCharm. Salah tiganya adalah kalian mungkin pernah mendengar Atom. Kemudian yang keempatnya ada yang bagi apa? Saya lupa. Bentar. Sublime Text. Kemudian apa lagi? Anaconda kalau mau yang lebih lengkap. Kemudian dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait instalasi keduanya ini. Nanti kalian pilih yang mana yang kalian inginkan. Oke? Oke. Pertama saya jelasin dulu yang VS Code ya. Oh ya, saya nggak akan menjelaskan semua ini ya teman-teman. Nanti kalian cari tahu sendiri terkait PyCharm, Atom, kemudian Sublime Text. Cuman saya sangat recommended pakai VS Code aja karena lebih seru sih ya. VS Code tuh lebih seru teman-teman. Ya. Pertama, bentar dulu guys, bentar dulu. Sabar dulu ya oret-oret. Sabar dulu saudara-saudara. Sabar dulu ya, ini saya jelasin dulu sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman, pertama VS Code ya. Algo VS Code dulu. Saya ingin jelaskan kepada kalian Algo VS Code. Algo VS Code. Nah, apa itu Algo VS Code? Jadi, Algo VS Code ini adalah Visual Studio Code yang diberikan oleh algoritmik. Spesial buat kalian yang sebagai siswa algoritmik. Nah, di dalam Algo VS Code itu nanti kalian sudah dapat paket-paket yang diperlukan untuk membuat game yang akan kita pelajari. Jadi seperti nanti kalian akan menggunakan Pygame, udah diinstalkan. Kemudian PyYQt udah diinstalkan. Ya, kemudian Kiwi udah diinstalkan. Kemudian Panda 3D. Ini semuanya akan kita pakai. Panda 3D udah diinstalkan. Pokoknya sudah terinstal. Ya, semuanya sudah terinstal. Tetapi yang menjadi kekurangannya lah gitu ya. Versi Python yang kalian pakai adalah 3.7. Ini terakhirnya. Sekarang sudah ada 3.13 ya Python itu. Yang pertama. Jadi keunggulannya adalah semua paket yang akan kalian gunakan sudah diinstalkan. Itu yang pertama. Kemudian dari Algo VS Code kalian nanti kan pembuatan game itu dan pembuatan aplikasi itu tidak cukup satu file nanti. Ada yang 4 file, ada yang 5 file, dan banyak file. Nah,
Kalau kalian menggunakan algo VS Code, itu udah secara otomatis membuatkan filenya. Kalian tinggal ngode di setiap file. Jadi file 1.py codingannya apa, file 2.py codingannya apa. Dan yang jelas, setiap file itu punya codingan yang banyak. Itu yang kalian harus catat. Ya, teman-teman. Oke, itu terkait algo VS Code. Sekarang yang kedua apa, Kak? Yang kedua adalah kalian bisa menggunakan Visual Studio Code biasa, VS Code, ya. VS Code itu apa, Kak? VS Code itu kalian dapat install langsung dari Google, ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalian harus install manual paket-paket ini nanti. Yang kita gunakan sih hari ini cuma Pygame ya. Cuma nanti kita di modul 7 kita akan menggunakan PyWQT. Jadi kalian install sendiri, itu yang pertama, install paket, ya, install sendiri. Yang kedua, kalian harus install Python sendiri juga. Pokoknya semuanya sendiri, ya, Python sendiri. Ketiga, ini kekurangan ya, belum kelebihan. Ini kekurangan semuanya. Ketiga, teman-teman, kalian perlu buat environment sendiri. Buat ENV sendiri. Gitu. Yang keempat, banyak banget kekurangannya. Ya, banyak banget kekurangannya. Yang keempat kekurangannya adalah nanti apa namanya? Sering terjadi error. Bukan sering sih ya. Kalau yang ini benar, pembuatan ENV benar, maka nggak sering sehari. Dan keunggulannya cuma satu. Kalian bebas install apa aja, Python-nya versinya bebas. Kalian mau pakai 3.7, 8, 9, 10. Kemudian environment-nya bebas kalian buat juga. Sekarang saya tawarkan ke kalian, yang mana yang mau kalian pilih. Dan saya bilang judul atau topiknya adalah lingkungan profesional karena saya ingin membuatkan, kalau kalian pakai VS Code biasa, saya ingin ajarin cara pembuatan environment. Ya. Kemudian kalau pakai algo VS Code itu udah nggak perlu membuat semua ini, teman-teman. Kalian tinggal install, tunggu instalasinya selesai, tinggal ngoding. Gitu doang. Nah, sekarang kalau saya bertanya, kalian mau pilih yang mana kira-kira? Ini nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya. Oke? Boleh sekarang mungkin kita pakai apa nih buat penentuannya, guys? Poll aja mungkin ya. Atau dua-duanya saya tunjukin, teman-teman, gimana cara instalasinya? Ya, ya. Gimana? Terserah. Hah? Terserah. Ini terserah nih. Kalau kakak, iya, kalau pilihan kakak yang pilihan kedua, teman-teman. Karena saya memikirkan ke jangka panjang sih ya. Bahwa kedepannya mungkin kalian beneran di IT, ya kalian dapat udah biasa gitu menggunakan VS Code dan kalian udah terbiasa menggunakan membuat environment sendiri. Gitu. Cuman kalau mau pakai yang algo VS Code juga ya boleh saja ya. Sama satu lagi tadi keunggulannya saya lupa sebut. Di VS Code biasa itu kalian dapat install, nanti ada istilah extension, install apa namanya? Platform algo VS Code. Jadi ya sudah terintegrasi lah gitu. Bahasanya gitu. Nah, kalau saya sarankan ke kalian pilih yang kedua. Tapi kalau kalian tidak mau ribet, pilih yang pertama. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kalian ya. Saya saya nanti akan ajarin lah cara membuat environment gimana kalau pilihannya yang kedua. Oke? Gimana, teman-teman? Saya perlu suara untuk Saya yang mana? kedua, Pak. Kenapa? Saya ini yang pakai visual. VS Code biasa? Iya. Oke. Paris VS Code biasa. Kemudian yang lainnya mungkin saya tulis di sini aja ya, teman-teman. Silahkan kalian teruskan pesan ini, bales algo.
Soalnya saya mau kirimkan link Algo PS Code-nya kalau kalian nanti mau pakai yang Algo PS Code. Kemudian ini 1, 2, 3 PS Code. Tambahin ya nomornya nanti. PS Code. 1, 2, 3. Oke. Ini teman-teman. Silakan ditulis ya. Saya masih punya 9 menit lagi. Saya coba jelaskan instalasi keduanya. Tapi pertimbangannya itu ya. Kalian nanti bebas mau pakai yang mana. Oke. Nah, kenapa saya sarankan yang kedua? Iya, itu lagi ya. Jangka panjangnya. Saya lebih memperhatikan jangka panjangnya. Algo PS Code. Mana ini link? Pasti ya. Jangan-jangan saya ini ya. Gimana guys? Yang Visual Code lah. Sudah ada. Oke. PS Code, Dion. Oke, dua-duanya aja ya saya tunjukin. Nanti teman-teman silahkan. Kalau mau pakai Algo silahkan. Kalau mau pakai PS Code biasa silahkan. Oke, sekarang saya tunjukkan cara install yang biasa dulu ya. Linknya saya kirimkan ke grup teman-teman. Dion sama Salwa udah masuk grup WA. Udah. Oke, Udah, itu Bang. linknya sudah. Oke, linknya udah saya kirimkan ya. Nah sekarang oke, ini dia teman-teman. Sekarang saya share screen. Kalian lihat screen saya? Lihat, Kak. Oke, nanti kalian tinggal tekan linknya. Kemudian nanti kakak perlu validasi ya. Nanti kalau kalian pengguna MacBook, silakan tanya ke kakak. Kalau pakai Windows, silakan. Yang jelas, kalau kalian menggunakan Windows, klik yang ini. Ya, klik ini. Habis itu, nah ada tulisan installation file. Nah, klik yang ini teman-teman. Klik itu habis itu download. Nah, download ini. Nah, download anyway. Ini ukuran filenya hampir 1 giga ya. Download anyway. Habis itu tunggu. Nah, nanti kalian bebas pilih aja mau di yang mana. Saya biasanya di softwares, tempatkan di sini dan udah terinstall nih. Algo terdownload bukan terinstall. Algo Python. Ya. Habis itu di-save teman-teman. Saya cancel aja. Kemudian kalau kalian pengguna MacBook, kalian pilih yang mana dia? Ah, how to install Algo PS Code onto MacBook atau janganlah yang ini. Ya, yang ini aja lah. Ini nih, yang Mac OS. MacBook Operating System. Klik ini. Nanti akan muncul installation file juga. Kalian tinggal klik lah. Ya, download. Oke? Gitu teman-teman ya. Sekarang ketika filenya sudah terinstall, ya. Kenapa? Boleh kirim di chat gak link installnya? Oh, chat Zoom maksudnya. Di chat Zoom. Ini dia. Oke. Nah, sekarang teman-teman, sip. Kalau sudah kalian mendownloadnya, sekarang buka filenya di mana tempat kalian meletakkannya. Klik filenya dulu satu kali, klik kanan. Habis diklik kanan, run as administrator. Ya. Nah, ini di run. Saya udah menghapusnya ya, teman-teman. Nah, kemudian klik yes. Ya, klik yes. Habis itu, nah ini bahasanya nggak ada yang Indonesia, teman-teman. Jadi kalau mau pakai bahasa Rusia silahkan. Tapi saya rekomendasikan yang Inggris aja ya.
Klik OK, habis itu diklik OK, teman-teman. Oke, nanti dia jalan sendiri. Nah, nanti yang sering terjadi masalah adalah biasanya laptop itu menolak. Apa yang dilakukan kalau laptop kalian menolak? Pertama, buka settingan. Nah, settings nih. Settings. Ya, buka ini. Setelah dibuka settings, kalian klik di bagian ini kalau Windows 11. Nanti ini ya, kalau kalian Windows 10 ada tulisan, pokoknya kalian ketik aja langsung security ya. Nah, Windows security. Oke. Setelah itu ada tulisan virus and threat protection. Nah, ini kalian klik aja. Habis itu nanti ada manage setting. Nah, habis itu ini di-off-kan. Oke, off, off, off. Itu. Setelah itu selesai. Ya, kalian tinggal klik nanti filenya dan bisa login. Oke, teman-teman. Itu yang Algo PS Code. Nah, sekarang oke. Udah, teman-teman? Ada pertanyaan, Paris? Nggak ada nggak? Bila lagi. Revano ada pertanyaan? Tadi habis di-save gimana, Kak? Di-save ke file. Oh ya, dibuka tempat di mana di-save, kemudian diklik kanan, habis itu run as administrator. Nah, ini nanti tinggal diklik ya, run as administrator. Oke. Udah? Setelah itu, teman-teman, setelah itu nanti ya tinggal ditunggu sih ya, tinggal diklik nanti ada pilihan bahasa, kemudian tinggal ditunggu yes or no gitu. Apa namanya? Tinggal ditunggu selesai instalasinya dan agak lama. Ya, Kakak udah pernah coba dan agak lama itu memang. Kak, Oke? ini cuma buat laptop ya? Oh, iya. Kalista make Aku apa? Ini ya, aku pakai tablet Kak, tapi nggak apa-apa aku tablet. bisa buat Oh, laptop. iya. Ya, itu hanya buat laptop ya karena di tablet nggak bisa untuk ini nanti. Ada banyak apa tools di Visual Studio Code-nya. Nggak apa-apa Kak, aku bisa buka laptop. Oke, oke. Silakan. Itu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal ditunggu. Ada yang masalah, ada yang mau bertanya dulu terkait Algo PS Code? Itu dulu. Kak, Silakan. linknya di-share lagi dong. Aku tadi Oke, oke. keluar. Sip. Oke, ini dia. Nah, itu dia. Oke. Revano aman? Ya, Kak, yang lagi di-download. Oke. Salwa? Tristan? Faith? Gimana? Halo? Oke. Nah, sekarang Algo PS Code udah selesai sampai di situ doang, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kalau PS Code, pertama kalian tinggal klik PS Code, gitu ya. Nah, kalian tinggal klik yang paling atas, kemudian download for Windows, ya. Ataupun kalian mau ada kalau pakai MacBook juga ada kok yang apa? Pilihan buat MacBook-nya yang mana ya? Duh, yang mana nih? Kemarin saya lupa lagi. Saya lupa, teman-teman. Ya pokoknya ada pilihan. Nah, ini dia nih. Ya, ini buat Windows, ini buat MacBook. Jadi klik yang ini nanti. Nah, kalau kalian pakai Windows, ini klik yang ini. Kalau kalian mau pakai MacBook, klik yang ini. Kalau kalian mau pakai Linux, Linux tuh kayak apa ya? Ya terminal gitulah teman-teman ya. Itu kalian download yang ini. Ya, cuman jarang sih ya. Jadi settingannya pun di Algo PS Code itu hampir nggak ada yang pakai Linux ya. Oke. Di mana taunya Kak? Apakah saya pakai Windows atau MacBook? Nah, taunya adalah itu adalah operating system, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat biasanya kalau Kakak ini Windows ya,
itu tampilannya ya apa ya? Eh agak berbeda ya. Biasanya mungkin cara paling cepat kalau saya membedakan dia Windows atau enggak itu adalah nanti ada sesuatu di sini nih. Ada 3 kalau apa namanya MacBook itu ada 3 merah, hijau, sama kuning kalau nggak salah. Saya lupa-lupa ingat karena ada siswa yang menggunakan MacBook juga yang saya ajar. Gitu ya. Jadi nanti kalian silahkan verifikasi mana. Karena perbedaan instalasinya nanti agak sedikit rumit kalau di MacBook. Nanti tapi saya jelaskan semuanya ya kalau kalian memakai MacBook. Oke, habis itu klik download for Windows 10 or 11 ya. Habis itu ditunggu sebentar Bentar. ya. Ini juga di-download. Oh enggak. Ini kalau Repano mau pakai VS Code biasa. Kalau udah pakai VS Code silakan. Cukup ya, nggak usah Oh. download VS Code ini. Nah, nanti teman-teman kalian pilih tempat filenya disimpan di mana, itu terserah. Kalau kalian mau buat file baru juga boleh, misalnya VS Code gitu ya, silahkan juga. Kemudian kalau kalian nggak mau di C, silahkan di D seperti saya juga boleh. Ya. Nah ini teman-teman, kalian nanti ya pilih filenya kemudian di save. Dan kebetulan saya juga sudah install VS Code-nya, jadi saya nggak akan ini ya. Mana VS Code saya? Ini dia. Sudah saya install, jadi saya nggak akan ya mendownload lagi. Oke, nanti intinya di save, kemudian nanti dia akan mendownload. Nah, setelah di-download, teman-teman, kalian pergi, kemudian hampir sama, klik kanan di situ, habis itu run as administrator. Nah, tapi saya nggak mau install lagi karena nanti environment saya dan semuanya berubah. Intinya kalian tinggal yes dan seterusnya nanti ya. Dia akan hampir sama lah. Oke, teman-teman, itu dulu. Nah, setelah kalian menginstal VS Code, kalian memerlukan Python untuk mengintegrasikan. Ya, jadi nanti kalian ketik Python. Nah, kalian bebas pilih nih, ya. Bebas pilih, tapi pilih aja yang terbaru. Ya, pilih aja yang terbaru. Python 3.13, kalian klik, kemudian download. Taruh dimanapun kalian mau. Nah, yang ingin saya jelaskan ke kalian, ini harusnya ada yang ini sih, apa namanya? Apa namanya? Aduh, saya lupa. Ada yang menjadi contoh harusnya terkait yang VS Code setup ini. Ada yang perlu kalian centang yaitu add path. Sama dengan saat kalian menginstal Python. Jadi nanti saat kalian menginstal Python, klik dulu filenya, sekali klik kanan, run as administrator, teman-teman. Nah, kemudian di sini klik yes. Habis itu, kalau ada tulisan seperti ini, berarti dia sudah terinstall. Nah, saya ini sudah terinstall, teman-teman. Saya coba contohkan di Python 3.10 yang saya hapus. Ya, run as administrator. Nah, ini kalian klik yes, teman-teman. Nah, ada pilihan di sini di Python-nya nanti. Jangan langsung klik install now, tapi klik add python.exe to path dulu. Oke? Supaya dia nanti terintegrasi sama VS Code-nya. Saat integrasi itu maksudnya nyambung. Klik ini, habis itu install now. Gitu ya, teman-teman. Sudah cukup. Nah, diinstal. Setelah diinstal, kalian tunggu saja. Tunggu. Intinya tunggu lah ya. Tunggu. Ya, agak sedikit lama karena ini sedikit berat ya. Settingannya sedikit berat. Oke, ini sedikit lambat teman-teman, jadi nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kalian periksa VS Code kalian, apakah sudah jadi, sudah ada atau enggak. Nah, sekarang saya ingin kalian melihat sesuatu dulu ya. Nanti pertama kali yang akan kalian lihat muncul ini aja mungkin ya, di sini aja saya save.
Nah, yang akan kalian lihat muncul nanti file seperti ini, ya teman-teman. Muncul tulisan seperti ini. Nah, ini kalian boleh langsung exit. Nah, ini benar-benar bersih artinya. VS Code kalian benar-benar bersih. Nah, nanti yang perlu kalian setting adalah, kan kalian nanti langsung ngoding nih. Cara ngoding itu nanti kalian tinggal klik ini untuk buat folder baru, misalnya nih. Contoh.py. Nah, gitu. Jadi, aduh, salah. Ini folder ya. Jadi bukan .py. Saya salah. Contoh folder. Kalian buat begini. Setelah itu klik yang ini. Habis itu misalnya maze part1.py. Gitu. Nah, kemudian kalian untuk mengetes dia, ini klik yang hijau aja. Untuk mengetes dia, ketik nama kalian. Azali Parabi. Azali Parabi. Oke, habis itu klik tombol run-nya di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dia nih. Ya, tombol run-nya di sini. Nah, kalau nanti di terminal muncul Azali Parabi begini, maka udah berhasil. Tetapi biasanya kalau pertama kali kalian harus install extension Python-nya dulu. Jadi nanti di bagian extension kalian klik Python. Ketik ya, bukan klik. Ketik Python. Habis itu nanti ada muncul Python. Nah, yang ini nih. Python diklik aja install. Nah, ini saya udah install. Ya, udah diinstal jadi nggak perlu repot-repot. Intinya nanti kalian tinggal klik install di sini. Dia tunggu nanti. Ya, gitu teman-teman. Udah selesai? Udah selesai, ini agak ribet memang, agak ribet. Ya. Setelah itu selesai teman-teman, sekarang kalian perlu membuat environment ya untuk apa namanya supaya dia berhasil. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya kalian buat aja. Kalau langsung pakai Python, kalian tinggal bilang Python kemudian -m PNP untuk virtual environment, kemudian namanya. Misalnya untuk game, misalnya nama environment-nya adalah game. Boleh seperti ini. Habis itu kalian klik enter. Nah, nanti kalau ada tulisan seperti ini, Python, is not recognized. Oh, ini salah teman-teman. Ini typo mah. Ini bukan salah tadi. Saya hanya typo nih mah. Python. Oops. Nah, klik enter. Nah, pasti dia akan bilang dash mpnp bentar. Python yang saya pakai adalah 3.12. Exit. Oh, Python -m pnp. Seperti ini ya, bukan pipn ya teman-teman. Game. Nah, nanti dia akan mengenerate apa namanya environment kalian. Nah, kalau seperti ini udah berhasil pasti. Kalian lihat di sini teman-teman, dia agak lama karena untuk membuat environment itu agak ya banyak lah gitu. Ya, banyak hal lah yang harus. Nah, nanti kalau itu udah jadi, apa namanya? Environment-nya udah jadi, nanti akan ada muncul, nah ini nih. Environment itu sama kayak folder. Bedanya adalah di dalam environment itu ada file-file, banyak sekali file ya teman-teman. Ada file untuk membuat file Python gitulah. Ya. Nah, sekarang saat ini udah jadi, ini belum bisa dipakai teman-teman. Ini belum bisa dipakai. Ya. Kalian harus aktifkan menggunakan perintah. Pertama, nama apa namanya? Nama ini environment-nya. Setelah itu kalian miring kanan, ketik script miring kanan, kemudian kalian bilang activate. Sorry. Ini nanti kalian lihatnya di sini aja ya kalau kalian bingung. Activate-nya itu apakah besar atau kecil. Nah, yang ini nih. Activate yang ini nih. Jadi kecil ya.
Nah, setelah ini kalian klik enter. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, oh ini ada yang salah berarti ya. Scripts activate. Kalau ada tulisan begini, kalian langsung aja nih, langsung klik kanan di sini, copy paste. Kemudian, nah, ini dia. Oke, what happened? Oke, maybe. Sebentar. Kenapa ini nggak mau dibuat ya? Bentar ya teman-teman. Scripts activate. Apa ada masalah ya sama Python saya? Oke, ini dia yang saya pakai ya. Tuh, kok dia nggak aktif ya? Game, nama environment-nya, script dash activate. Bentar. Kenapa belum bisa nih? Oh my god. Oh, di sini ada yang masalah, teman-teman. Kok bisa ada masalah ya? Hmm. Hmm. Coba sekarang saya pakai ini. Sorry teman-teman. Saya intro dulu. Oke. Activate game. Nama environment-nya script. God. Kok nggak works ya kalau di sini? Script. Kemudian habis script activate. Wah, nggak bisa teman-teman. Apa karena saya salah file ya? Oke guys, ini nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa. Ini file yang akan kita pelajari. Bentar ya. Kok nggak bisa ya?
Bentar. Waduh. Oke guys, ini nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa. Oh, kenapa nggak bisa ya? Bentar ya teman-teman. Saya coba lagi di terminalnya. Python -m pnp maze pnp enter. Nggak ada ya. Oke, ini udah. Sekarang maze pnp-nya udah jadi. Yang ini dia teman-teman. Sekarang saya coba aktifasi maze pnp script activate enter. Oke. Sorry guys, berarti jangan pakai huruf kapital ya. Jadi cara membuatnya adalah nanti kalian buat dia nama lingkungannya itu dengan huruf kecil ya. Lingkungan itu ibaratnya folder lah intinya. Ya. Perintahnya adalah Python -m pnp maze. Ini nama environment yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian buat, tolong diaktifkan karena kalau nggak diaktifkan nanti bahaya. Ya, dia nggak akan kepanggil. Cara mengaktifkannya adalah di sini nama virtual environment-nya, PNP-nya. Setelah itu kalian tulis script. Script kalian bilang activate. Atau nanti di environment-nya ada tulisan scripts, kemudian yang activate ini kalian klik kanan, copy paste. Habis itu tempel di sini langsung. Ya. Itu bisa juga. Langsung tempel di sini. Nah, begitu teman-teman. Habis ditempel, nanti kalian klik enter. Oke? Nah, setelah itu kalian perlu install pip install pyqt-python. Habis itu klik enter. Gitu doang, teman-teman. Ya? Ribet nggak? Ya, ribet banget ya. Tapi ini akan kalian terus pakai ya kalau yang ini. Ya, cuman agak sedikit ribet memang. Nah, itu terkait instalasinya, teman-teman. Ini saya nanti berbicara terkait gamenya di setelah break aja lah ya. Karena mudah kok di part 1 ini. Oke. Jadi langkah-langkahnya kalau yang biasa sedikit sulit teman-teman. Itu kalau kalian mau silahkan. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Nah nanti kalau kalian mau pakai versi tertentu Python-nya bisa. Ya. Jadi kalian tinggal bilang apa namanya? Python, kemudian -m pnp, kemudian misalnya namanya apalah gitu ya, bla 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 atau bla bla bla, ini namanya pnp mungkin supaya lebih kelihatan. Nah, nanti kalian buat Python-nya versinya maunya berapa? Apakah 3.11 atau 3.10 atau 3.8, bebas. Nah, apa gunanya? Nanti saat kita berbicara machine learning di Python Pro 2, itu ada suatu library yang nggak mau pakai Python versi terbaru karena belum terintegrasi. Sehingga kita harus pakai Python versi lama. Gitu, teman-teman. Itu gunanya. Oke? Sudah, teman-teman? Ya itu doang sih yang terkait
lingkungan profesional. Nah, setelah kalian nanti jadi, lingkungannya udah jadi dan semuanya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti kalian nih install di sini, teman-teman. Algo Python. Nah, ini kalian install ya. Kalian klik install di sini. Ini diinstal. Nah, nanti VS Code kalian sudah mempunyai platform kita. Jadi kalau kalian mau masuk VS Code perlu login dulu pakai username kalian. Gitu, teman-teman. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Jadi harus install. Oh, enggak. Kalau yang dari link yang saya kasih itu enggak. Ini udah ada ini kalau linknya. Bisa juga di disable nih kalau mau. Kalau misalnya kayak yang download VS Code itu harus downloadnya juga. Iya, enggak juga sih ya. Nanti cuman seringnya kakak nggak tahu apakah sudah diperbaiki atau enggak. Kita kan mempunyai ini ya teman-teman. Di VS Code-nya itu ada nanti kan. Kita udah masuk game. Nah, tepatnya di labirin ini. Ini ya. Nah, ada ini buat pengumpulan game kalian nantinya. Nah, ini penulisan kodenya itu di 3 ini. Nah, ini saya pikir ini bisa mengupload file ya. Cuman ada kemarin siswa yang saya suruh upload tidak bisa ternyata. Ya, ada pokoknya nggak terbaca gitu. Saya nggak tahu apakah error dari sistem atau gimana ya. Intinya belum bisa lah gitu. Ya. Jadi seperti itu, teman. Nah, kalau kalian khawatir bakal terjadi error dan semuanya, kalian bisa install dua-duanya. Ya, nanti mungkin kalian untuk pembelajaran di Algo pakai VS Code Algo. Kemudian nanti kalau kalian mempunyai project yang lain, kalian pakai VS Code. Tes. Ini jadi kayak buka di web gini. Internet saya tiba-tiba putus. Nggak tahu nih wifi-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan semuanya share screen instalasinya supaya nggak salah ya. Ayo, kalian mau install dua-duanya silahkan. Mau install salah satunya silahkan. Nah, ada pilihan yang lain, PyCharm. Itu lebih berat, teman-teman. Dan ya, lebih bagus juga sih ya. Bukan lebih bagus ya, sama aja. Tapi intinya lebih berat. Ayo Paris, share screen aja, teman-teman semua. Ayo, Python Paris. Udah lah. Langsung aja itu. Udah? Sekarang masuk ke VS Code-nya kalau gitu. Aku juga berusaha menjauh dari kata Waduh. di hubungan kalian. Waduh. Restart aja. Aduh, kenapa nggak di restart? Ya Allah. Nah, memang harus masuk Paris. Memang harus masuk. Ayo, login. Sama sekali Oh, nggak berniat bisa. untuk berebut fakta dari kamu. Usaha pun aku enggak. Akila, aku meminta
Itu harus masuk terus, Kak. Iya, harus masuk terus. Jadi nanti Paris kalau kalau di luar algo ya di disable aja dulu ya. Atau apa namanya? Paris bisa make, nah itu Paris silakan. Nah itu ya di part 3 itu udah disediain nanti kodenya teman-teman. Yang tiga, lesson 2 yang 3 itu, ya itu. Nah, di sini nanti tempat Paris akan ngoding. Gitu Paris. Nah jadi nanti kalau udah selesai hari satunya dicentang, kemudian disubmit. Gitu ya. Oke? Ya. Nah, coba sekarang untuk verifikasi Paris, untuk verifikasi apakah Pygame-nya udah ada, coba klik di situ import Pygame. Gimana, Kak? Di situ di tulisan create your game in this file. Import Pygame. Nah, kalau menguning kayak gini berarti belum ada. Terus caranya gimana, Kak? Nah, caranya Paris klik di titik 3 di dekat view terminal. Oke, nice. Di sini Paris pilih yang coba tadi. Itu. Nah, Paris milih yang mana? Ini berarti Paris milihnya secara umum ya. Nah, tinggal dicoba pip list, bilang pip list. Oh, bentar. Jangan pakai PowerShell, pakai ini aja. Itu ditanda plusnya itu. Nah, itu enggak. Bukan plus tanda panahnya itu. Nah, itu klik pakai command prompt. Nah, Paris pakai JavaScript ya. Oke, sekarang ketik pip list. Udah diinstal nggak Python-nya? Sudah, Kak. Oke, coba ketik pip list. Ini. Ya, pip list. Oke, enter. Kalau nggak ada pip, berarti paketnya hanya pip. Sekarang install Paris. Pip install Pygame. L-nya 2. Oke. Jadi pip itu bawaan Python ya, teman-teman. Kalau JavaScript itu kan nggak tahu namanya bawaannya. Oke, Paris. Nah, ini udah di-download. Sekarang kalau Paris coba jalankan Pygame-nya pasti nggak akan error. Coba tekan run kalau udah selesai downloadingnya, Paris. Benaran ya? Itu tuh yang yang run itu yang itu tuh, Riz. Ini. Iya, yang itu. Halang ini. Error nggak, Paris? Kalau nggak error berarti udah aman sih. Daerah, Kak. Oke, berarti udah terinstall ya Pygame-nya. Selamat kalau gitu. Oke, guys. Kita break dulu 5 menit ya. Bila aman, Bila? Kak, ini Ya. apa ya? Saya downloadnya bukan dari link yang kakak kasih. Oke. Coba sekarang, Bill, klik di situ pip list gitu di terminalnya bukan bukan di bawah di itu tuh ada Nabila bukan itu Python-nya diinstal dulu aja Python bawah bukan yang di bawah ya oke Python juga nggak apa-apa yang di tengah Bill nah itu oh udah ya udah oke Bill kalau udah sekarang Bila coba itu tuh ada tulisan Nabilah kan itu di terminal. Nah, itu klik pip list coba. Pip list. PIP LIST. Oh, ada spasi. Nggak bisa ya, harus pakai tanda panah buat kesana kemarinya. Nah, enter coba. Kita lihat paket-paketnya apa aja. Berarti hanya ada pip ya, Bil ya. Nah, sekarang Bila langsung aja bilang
pip install pygame. Pip install L-nya 2. Pygame, PY-GAMI. Oke, coba di run, enter maksudnya. Oke, nanti di download pasti nih. Nanti ada tulisan. Boleh minum-minum ya teman-teman, silahkan. Nah itu, sedang di download, tunggu aja Bill. Oh, oke. Silahkan. Oh, silakan. Ya, Izin ya, Kak. iya, silakan. Silakan. Tristan, Salwa, Kalista, Dion, Aman. Loh, Dion kemana, guys? Oh, ini Halo, dia. halo. Aman, Dion. Mana sih download? Oke. Bill, Kak remote sebentar. Nah, ini gimana Kak sekarang caranya saya tahu bahwa dia, aduh. Oke, nggak apa-apa deh. Oke ya. Rehat dulu aja teman-teman ya, sampai 21.05. Halo, ayo kita mulai lagi. Kenapa Tristan? Tadi saya hampir lupa cara install Pygame, habis itu keinget lagi jadi gak jadi. Iya. Oke, selamat ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Materinya apa? Ya. Oke. Jadi sekarang kalian sampai di part 1 maze game-nya. Ya, lingkungan profesionalnya udah, sekarang kita berbicara maze game-nya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ini terkait perencanaan proyeknya ya. Jadi nanti kita akan membuat jendela permainannya, latar belakang ya seperti yang kemarin lah ya intinya ini. Kemudian sprite-nya sekarang, kemarin kita hanya menggunakan label, kemudian kartu, kemudian apa lagi? Timer, counter. Nah, sekarang ada sprite-nya nanti ada dinding, ada pemain, ada musuh, sprite goal atau terakhir, kemudian ada pelurunya. Nah, ada 5 sprite teman-teman. Sehingga kompleksitas dari gamenya itu ya sedikit lebih rumit lah intinya. Kemudian dari sisi fungsional nanti kalian bisa lihat kita punya loop game definitely. Kemudian gerakan pemainnya nanti ya kita coba kita yang menggerakkan pemainnya menggunakan tombol yang ada di keyboard, salah satu kemampuan Pygame. Kita dapat integrasikan tombol-tombol di keyboard dengan apa namanya? Sprite-nya atau programnya, nggak hanya mouse. Kemarin kita udah pakai mouse ya. Kemudian kita buat nanti musuhnya bergerak secara otomatis ke kiri dan ke kanan ataupun ke atas ke bawah bebas ya. Kemudian tabrakan nanti kita akan atur mekanisme atau apa ya bahasanya itu adalah apa yang terjadi ketika pemain menabrak dinding, pemain menabrak musuh, pemain menabrak atau sampai sprite terakhir, peluru mengenai dinding, peluru mengenai musuh. Oke, apa yang akan terjadi? Itu yang akan kita bicarakan. Nah, hari ini kita coba buat yang ini dulu ya, karena kalau semuanya mungkin ya kalian nanti akan pusing ya. Ada banyak soalnya. Jadi kita buat jendela permainan latar belakang, kemudian sprite dindingnya dulu kita buat. Kemudian kita buat loopnya. Jadi pemain musuh akan kita bicarakan besok. Nah, ini codingan singkatnya teman-teman ya, from Pygame import everything. Window. Nah, di sini kalian bisa lihat nggak ada pygame.init. Kenapa? Karena Visual Studio Code secara otomatis mengaktifkan semua modul yang ada di Pygame. Jadi makanya apa sebutan profesionalnya itu adalah di situ, ya.
Kemudian display.setMode ini ukurannya. Nah, sekarang kalian boleh customisasinya nggak hanya 500 kali 500. Kalian mau buat segede layar kalian juga boleh, ya. Silakan saja nanti ukurannya berapa. Kemudian judulnya, ya, permainan pertama saya mungkin atau Miss Game Part 1 atau bebas, ya. Kemudian ini nanti loop gamenya. While run-nya adalah true. Time delay ini artinya apa? Dia akan delay atau tertunda sebesar 0,05 detik. Ini 50 dalam mili ya. Mili ke second itu dibagi 1000 ya. Jadi 0,05 lah intinya. Oke. Untuk setiap kejadian yang ada di Pygame, tolong kalau kejadiannya adalah quit atau kita menekan tombol exit, maka run-nya menjadi false. Atau gamenya tertutup. Nah, kemarin kita nggak perlu bilang run sama dengan false kalau di algoritmik, di platform algo. Karena apa? Di permainan itu, di platform itu udah ada tombol kotak itu yang langsung mengakhiri gamenya atau pas clickernya. Nah, itu salah dua dari perbedaannya gitu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa update setiap perubahan yang kita lakukan. Nah, sehabis itu kita perlu nanti coba membuat kelas sprite. Nanti saya copy aja terkait pertemuan pertama ini. Saya kirimkan semuanya ke kalian. Cuman kalian harus mengerti ini fungsinya apa, itu fungsinya apa. Nah, yang baru di sini mungkin kalian nggak kenal ini ya. Kemarin kita hanya mengenal init dan lain sebagainya, super sudah kita bicarakan. Nah, mungkin yang kalian perlu tahu adalah karena di sini nanti kita melibatkan gambar dan gambar itu kemungkinan besar berbeda-beda ukuran, tidak persis sama, kita perlu melakukan transformasi gambar atau penskalaan gambar untuk menyamakan dimensi atau ukuran gambarnya, baik dari sisi panjang ataupun lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalian bisa dilihat di sini self.image.getRect. Keterangannya apa? Kemarin kita dalam membuat rectangle itu kita pakai self.rect ya, Pygame apa namanya? Ya, Pygame.rect ya. Sorry, Pygame ya, .rect ya. Kita perlu mention, sekarang kita nggak perlu mention Pygame-nya karena import everything. Jadi langsung image. Nah, fungsinya apa ini sebenarnya? Fungsinya adalah dia akan mengisi persegi panjang yang kita buat dengan suatu gambar. Itu. Ya. Jadi kalau di dalam Pygame itu sekali lagi dia mengibaratkan semua objek itu adalah persegi panjang, teman-teman. Yang bisa jadi lebih pendek, ini lebih panjang dan seterusnya lah. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kalian lihat di sini codingan lengkapnya ini untuk mendapatkan koordinat X, koordinat Y, kemudian ada metode .reset seperti yang kita bicarakan untuk menempel gambarnya pada posisi ini, pada posisi X, Y-nya atau pada posisi kerangkanya. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk membuat objeknya. Wall 1, game sprite, wall.png, ukurannya titiknya pada 80,180, ukurannya 200 kali 200. Sorry, ini terbalik ya. Ini ukurannya 80 kali 180, berarti nanti ukuran dindingnya adalah 80, 180, ini ya, persegi panjangnya begini, pada koordinat 200,250. Jadi kurang lebih ini 0,0, 200 itu sekitar di sini, 250 sekitar di sini. Berarti dinding yang pertama nanti ada di sini kurang lebih. Gitu teman-teman. Oke. Itu terkait Pygame. Kemudian nanti ada juga sprite hero. Ya, kalian bisa juga nanti kita tampilkan semuanya. Oke. Sekarang saya coba perlihatkan di kodenya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang pertama kalian buat dulu import Pygame, from Pygame import everything, atau kalian dapat menggunakan import Pygame, bebas ya, preferensi masing-masing aja. Gitu. Kemudian kelas game sprite
sprite.sprite. Ya. Setelah habis itu ini parameternya hampir sama kayak yang apa namanya? Pas clicker itu ya, tapi di sini kita tambahin parameter player image. Player image, player posisinya terhadap sumbu X, posisinya terhadap sumbu Y. Size-nya terhadap sumbu X, size-nya terhadap sumbu Y. Kemudian kita, karena ini adalah kelas turunan, yang mana ini berasal dari kelas sprite, yang mana kelas sprite ini berasal dari Pygame. Kita perlu inisiasi menggunakan kata sprite.sprite atau kalian dapat menggunakan super dot double underscore ini. Nah, kalian juga dapat menggunakan ini. Dan nggak usah ada self-nya ya kalau super. Ini udah cukup. Kemudian transformasi skalakan ulang gambarnya. Kemudian dapatkan rangka persegi panjangnya. Habis itu ini kita posisi X dan posisi Y. Kemudian ditempel gambarnya pada koordinat atau posisi ini dan posisi ini. Pokoknya menyesuaikan nanti. Kemudian kita buat kelas player yang mana ini turunan dari game sprite. Ya. Jadi nanti kita perlu buat konstruktor karena kita memerlukan player X speed sama player Y speed. Kecepatan berdasarkan sumbu X, kecepatan berdasarkan sumbu Y. Ya. Itu makanya kita memerlukan ini. Kemudian di sini lagi kalian dapat menggunakan game sprite, kalian juga dapat menggunakan super, bebas ya. Kemudian ini inisiasi speed-nya. Kemudian ada metode update. Metode update ini kurang lebih bilang tolong nanti tapi ini belum digunakan. Iya, kita belum sudah diatur ya. Oke, ini berbicara kalau nanti dia bergerak berdasarkan sumbu X, maka tolong tambahkan kecepatannya sesuai dengan apa yang kita setting di sini. Kemudian berdasarkan sumbu Y, tolong tambahkan kecepatannya sesuai yang kita setting di sini. Gitu teman-teman. Ya. Sekarang kita buat ukuran jendelanya seperti ini. Kalau mau lebih besar juga silahkan. Captionnya maze, boleh juga yang lain. Kemudian ya perintah yang kemarin, display.setMode, win width, win height. Habis itu buat objek wall 1, wall 2 dari game sprite. Ya. Kenapa enggak dari player? Karena nanti player ini untuk hero-nya ya, yang ini nih. Kalau yang wall-nya, benda yang nggak bergeraknya itu dari ini aja. Bisa nggak dari player? Bisa, ya. Tapi nanti kita harus men-setting X speed sama Y speed-nya itu 0,0, ya. Jadi kalian juga dapat membuatnya di sini. Misalnya kalian membuat wall 3, boleh aja ya. Wall 3 gitu, teman-teman. Wall 3. Nah, nanti jangan lupa di setting. Di sini 0, di sini 0 gitu. Supaya dia nggak, kalau bergerak nggak mungkin ya dindingnya bergerak. Ya, maksudnya ya lebih logis ya. Labirin game dindingnya kan bergerak ya labirin teman-teman. Wah, saya dapat ide baru. Nanti ya, intinya kalau kalian mau menggunakan kelas ini sebagai nilai variabel ini atau objek ini, maka kalian harus setting di akhir 0,0. Itu kelas playernya kita buat objek namanya pigman atau hero atau apapun. Pasang gambarnya. Nah, gambarnya kalian dapat dari mana? Nanti kalian dapat gambar-gambar itu langsung ada kok di platformnya. Ya. Kalau belum ada nanti saya kasih ya. Saya juga belum ada nih ternyata. Karena filenya bukan di sini awalnya tadi ya. Oke, setelah itu teman-teman, ini juga disetting di mana posisi awalnya, kemudian berapa ukuran panjang dan lebarnya, kemudian dia diam dulu kita buat, ya. Jadi nggak langsung bergerak gitu. Nah, kemudian di sini ada while run-nya adalah true, time delay-nya itu 0,5% atau ya 0,05 per detik. Kemudian window.fill isi dengan warna tertentu background-nya. Kemudian untuk setiap kejadian di dalam untuk setiap event di dalam event.get di dalam Pygame,
Kalau tipenya quit maka run-nya false. Kalau saya menekan tombol key down, maka tolong kalau dia ke kiri nanti, tombol yang saya tekan itu adalah panah ke kiri, maka kecepatannya menjadi -5. Ya. Kalau dia ke kanan, maka +5. Nah, kenapa minus kalau dia ke kiri? Kenapa plus kalau dia ke kanan? Karena berlawanan dengan sumbu X kalau ke kiri. Ya. Ingat ini bahwa 0,0 ini Y-nya semakin ke bawah semakin positif. X-nya semakin ke kanan semakin positif. Jadi seolah-olah melawan gitu ya. Makanya minus. Kemudian kalau dia ke atas dia negatif karena melawan sumbu Y. Kalau ke bawah positif. Nah, ini fungsinya hanya untuk validasi teman-teman bahwa kalau kalian melepas tombolnya maka kecepatannya itu adalah 0 ya. Gitu. Jadi ini tinggal kalian copy 5-nya diganti 0. Kemudian pacman-nya .reset, pacman-nya kita update. Nah, apa fungsi reset dan update? Kita lihat lagi. Reset adalah untuk menempel gambar pacman pada koordinat tertentu, kemudian update adalah untuk gerakannya. Kemudian display.update adalah untuk mengupdate apapun yang terjadi pada objek ataupun yang ada di dalam loop. Sekarang kalau kalian jalankan error karena saya belum mempunyai gambarnya ya. Nanti saya ini dulu gambarnya. Saya tarik dulu dari kayaknya gambarnya saya lupa. Kalau nggak salah sih saya naruhnya di bagian bentar guys ya. Nah, ini aksesori game. Nah, ini yang saya perlukan sekarang. Ya udah semuanya ini aja, nggak apa-apa. Ya, semuanya ini kita Ctrl C, teman-teman. Habis itu paste di sini, Ctrl V. Paste, don't ask me. Oke, udah. Nah, sekarang seharusnya sudah bisa. Kalau nggak bisa kita kabur ya. Oke. Tara. Nah, ini dia. Kosongan ya. Nah, kenapa kosong? Kenapa nggak ada dinding? Karena dindingnya belum kita bleed sama reset. Oh, belum kita reset ya. Kalau kalian hidupkan ini, maka dia langsung mau nanti. Ada. Ups. Oke. Ini sedikit indentasi kita. Tara. Nah, gini teman-teman. Ya. Oke. Lo gimana Kak caranya mengatur posisinya? Kalian dapat mengatur posisi dindingnya di sebelah sini. Nah, ini nih. Ini terkait posisi dindingnya. Ini ukurannya. Ya. Dinding 1 posisinya di sini, dinding 2 misalnya kita ubah posisinya di 0. X-nya, kemudian Y-nya di 0. Lihat apa yang terjadi? Tara ini yang terjadi, guys. Jadi dia 0,0 nih. Oke. Itu ya, guys, ada pertanyaan. Nanti saya copy-in aja lah. Kalian pelajari ya terkait yang ini. Tadi Kak hanya konsentrasi di bagian ini dulu supaya kalian nggak salah lah gitu ya di setting environment. Oke, ada pertanyaan, guys? Ini kalau kalian mau kayak player ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Sejauh ini yang paling jauh berarti ya. Oke. Dion, Faith, Kalista, Nabila, Tristan nggak ada tadi, Paris, Revano, Salwa, ask me something. I'm glad to hear that. Oke guys. Nah ini kalau kalian juga mau atur ini dengan ukuran 1000 mungkin kali 700 juga boleh, atau 800. Tampilannya kan seperti ini. Nah, lebih besar lah. Pokoknya sekarang ya lebih puas lah kita ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Tanya dulu lah mungkin ya.
Gimana Paris? Pak, Ya, Bill? itu saya sudah download yang tadi kakak suruh. Sudah, terus gimana? Ya, nanti Kak kirimin ini ya, file dalam bentuk. Aduh. Oke, ini nanti coba kode ini, tapi harus ada file-file ini ya, hero.png, harus ada yang namanya hero.png, kemudian harus ada yang namanya ya pokoknya sesuai yang ada di sini nih. Nama filenya harus disesuaikan, oke? Bill? Dan ada siswa kemarin dia pakai file buatannya sendiri, kreatif banget memang. Nanti kalian cari aja nih teman-teman, Pacman. Kalau kalian mau ya. Aduh, salah lagi. Pacman. Nah, kalau kalian mau guys, boleh pakai buatan kalian sendiri, apa gambar kalian sendiri boleh ya. Silahkan aja. Oke. Oke, itu dulu ya. Nanti saya share kodenya. Habis itu out sekarang saya share kodenya. Ingat namanya harus sama ya, namanya harus sama. Kak, Ya, itu kalau download algo Python-nya sama Python apa sih itu sistem Python-nya langsung dari extension ya? Atau perlu ke site Python-nya langsung? oh enggak, kalau Algo Python udah di-settingin. Ya, jadi nggak perlu download Kalau apa-apa. kalau download Python-nya sendiri itu gimana? Oh, itu bebas. Siapa tahu dalam suatu waktu mau pakai Python versi sendiri boleh. Dia tapi nggak akan kepake gitu di Algo VS Code. Eh, jadi nanti selama ini cuma pakai algo Python doang. Kalau Iya, misalnya pakai Visual Code biasa. Ah, baru tuh kayak yang Python biasa. yang udah di-download itu akan ini ya. Gimana Kak? Kalau make VS Code biasa nanti baru dia Python yang Repano download ini akan kepake gitu. Itu download Python-nya langsung dari VS Code-nya atau dari website-nya? Oh, beda. Itu kalau yang dari VS Code-nya itu bukan Python, tapi itu namanya extension. Extension Python. Ibaratnya Python itu bahasa yang kita pakai ngoding. Kalau extension Python itu nanti misalnya Repano mau ngoding kemudian nggak ada extension Python di VS Code-nya, maka dia error, harus diinstal. Ya, itu bukan Python tapi extension ya. Oke. Kemudian nanti kalau Repano kita akan nggak belajar Java sih ya, nggak belajar. Ya, itu aja lah ya. Nanti saya bicarain terkait extension di lesson 3 ya, modul ini. Ya, Oke. nantilah Masuk. lengkap kok, tenang aja. Itu ya filenya sudah saya kirimin, silahkan kalian nanti. Loh, belum terkirim kah? Oke, udah ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kak, halo Kak. Gimana, Bil? Nah, sabar. Terhubung. Dion sama Salwa gimana? Aman gak nih? Itu Mana? Kenapa, Bil? itu cara yang tadi kakak bikin yang banyak-banyak itu. Aduh, Oke, share screen, Bil. Share screen. Bagus nih, ya. sabar. Oke, udah. Nah, sekarang coba Bill di drag file yang tadi. File yang udah di-download, file yang Kak kirim di WA. Udah, Bill?
Kalau belum, stop share dulu aja, nggak apa-apa. Silakan di-download, kita coba langsung ya. Oke, tunggu bentar ya teman-teman. Kita Kak, bantu ya. apa bagaimana cara download? Download di WhatsApp maksudnya. Download di WhatsApp maksud Kak. Download yang di WhatsApp itu. Kalau udah terdownload semuanya, tenang-tenang aja, Bil. Tenang aja, tenang aja. Aduh, stop share aja, stop share aja. Ini soalnya kakak rekam ya. Kalau Saya bantu, informatif. bantu Kak. Oh, ini klik gambarnya, kemudian ada tulisan download. Di saya tidak ada Kak. Itu yang tanda panah ke bawah itu, Bil. Itu kan ada tanda panah. Di setiap gambar yang Kak kirim itu kan ada tanda panah tuh. Nah, itu klik aja itu. Nah, kemudian udah ada nanti pilihan simpan. Nah, simpan atau apalah kakak lupa. Mana Kak? Kenapa? Di mana tidak ada. Hmm. Iya, itu tuh yang coba boleh kakak ini, Will, Bill, kak apa namanya? Share screen. Ah, ya, ya. Siapa nih yang harus saya jadikan contoh ya? Sebentar. Kak. Oke, aduh, siapa yang harus saya jadikan contoh nih, guys? Zalipah Rabi. Bentar ya. Oke, ini aja deh, ya. Ini teman-teman, silakan dilihat. Kelihatan nggak? Nanti bila ada nih tanda panah begini, Bil. Lihat? Ya. Halo? Nah, ini ada tanda panah ini diklik, kemudian ya udah ini di-download, habis itu nah mau disimpan di mana nih? Apakah bebas ya tempat menyimpannya di mana? Misalnya nih Kakak simpan foldernya di-download gitu ya. Nah, ya udah tersimpan gitu. Nah, habis itu nanti semuanya di-download yang Kakak kirim itu, habis itu klik foldernya di mana. Nah, kemudian setelah itu bila buka VS Code-nya kan udah kebuka ya. Nanti bila drag filenya gitu. Drag ke mana VS Code saya nih. Waduh. Mana VS Code-nya nih? Nah, ini nih VS Code-nya. Di drag aja, Bil. Nah, di drag gitu. VS Code-nya. Taruh di sini gitu. Oke? Taruh. Nah, gitu. Atau cara lainnya adalah bila dapat melakukan add folder. Kalau nanti bila dalam satu folder naruhnya gitu. Misalnya folder
part 1 gitu. Di drag aja foldernya langsung. Begini maksudnya. Ya. Atau langsung dari sini klik file, kemudian open folder. Misalnya kakak ingin mengopen folder file eksekusi nih. Atau nama filenya misalnya apa? Misalnya kita buat new folder. Maze part 1. Nah, ya udah. Select, tapi di sini harus ada isinya ya, file-file yang tadi, Bill. Nah, saat dibuka, nah ini kosongan. Nanti kalau udah sampai di sini filenya, bila tinggal yang Maze part 1 filenya. Waduh, saya nge-lag ternyata. Hore. Halo guys. Gitu, Bill. Aman? Oke. Coba dulu. Oke, nanti ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Bill, nanti Kak undang Bilah ke ini ya, sekalian aja ke pertemuan di hari Minggu. Kak ada kelas mengganti. Kalau Bilah mau bertanya-tanya terkait environment. Oke? Bill, santai aja. Oke. Oke, thank you teman-teman. And yeah, see you next week ya. Bye-bye. Dadah, Kak. Bye, Bang. Bye. Makasih, Bang. Sama-sama. Makasih, Kak.